Kakek tua ini bernama Han Pilju atau biasa dipanggil Freddy. Dulu waktu masih muda, kakek Freddy adalah tentara yang ikut berperang melawan para penjajah di Korea Selatan. Meski sekarang usianya sudah sangat tua, tapi kakek masih aktif bekerja sebagai pelayan restoran. Hari ini adalah hari terakhir kakek Freddy bekerja. Dia memutuskan pensiun karena belum lama ini dia divonis dokter menderita tumor otak dan mulai pikun. Di restoran, kakek punya teman dekat bernama Park In Gyu. Karena kemana-mana selalu bareng, mereka berdua sering dijuluki Freddy dan Jason. Walaupun usia beda jauh, tapi mereka sangat akrab, bahkan sampai punya salam rahasia sendiri. Malam itu saat sedang bekerja, kakek Freddy melihat ada pelanggan memarahi Jason. Kakek tahu pelanggan itu sengaja marah-marah cuma biar bisa makan gratis aja. Karena kesal, sepulang kerja, kakek pun membalas kelakuan tuh bocah. Di kamar mandi, waktu si pelanggan masuk, kakek Freddy sengaja meninggalkan dompetnya. Setelah umpan diambil, kakek langsung menghampiri pelanggan itu dan menuduhnya mencuri. Kakek mengancam kalau tuh bocah nggak mau ngasih duit, maka dia akan melaporkan ke polisi. Setelah dapat uang, kakek pun memberikan uangnya pada Jason. Tak lama kemudian, kakek Freddy dapat telepon dari rumah sakit. Di telepon itu, dokter mengabarkan kalau istri kakek yang selama ini koma baru aja meninggal dunia. Keesokan harinya, di pemakaman sang istri, dokter kenalan kakek Freddy datang. Dokter bertanya, apa setelah ini kakek Freddy masih mau melanjutkan rencana yang telah dia buat puluhan tahun lalu. Mendengar pertanyaan barusan, kakek mengangguk. Dia menjawab rencana itu harus segera diselesaikan sebelum penyakitnya semakin bertambah parah. Malam hari, kakek Freddy masuk ke gudang rahasia di rumahnya. Di sana terlihat ada banyak gambar dan foto-foto 4 petinggi Korea Selatan. Ternyata rencana yang dibilang dokternya tadi adalah rencana balas dendam. Kakek lalu mulai membuat rekaman video untuk dokumentasi balas dendamnya. Di hadapan kamera, kakek cerita, dulu Tiongkok dan Jepang pernah menjajah Korea. Berbeda dengan Tiongkok yang menjajah dengan cara adil, Jepang justru menggunakan cara licik dengan menghasut para warga Korea agar mau ikut berperang bersama tentara Jepang untuk mengusir Tiongkok. Setelah Tiongkok pergi, barulah Jepang mulai menguasai Korea. Ketika ayah kakek Freddy ingin mengusir Jepang, dia malah difitnah dan dibunuh teman sesama tentara Korea sendiri yang membelot ke Jepang. Tak hanya sang ayah, adik kakek Freddy juga dijadikan budak kerja rodi sampai tewas. Belum berhenti sampai di situ, kakak perempuan kakek Freddy juga dipaksa jadi wanita penghibur para tentara Jepang hingga dia depresi parah dan meninggal. Setelah puluhan tahun menyelidiki, kakek Freddy akhirnya berhasil menemukan siapa aja 5 orang yang terlibat dalam kematian keluarganya. Ia bahkan sampai mentato nama 5 orang tersebut agar bisa selalu ingat rencana balas dendamnya. Dan mulai besok saat matahari terbit, kakek bersumpah akan membunuh 5 orang itu. Esok hari, kakek Freddy meminta Jason mengantarkannya ke rumah sakit di kota Gangnam. Sesampainya di rumah sakit, kakek meminta Jason menunggu di mobil sementara dia akan masuk ke dalam. Karena mengira kakek cuma ingin berobat biasa aja, Jason yang polos pun menurut. Padahal sebenarnya rumah sakit itu adalah rumah sakit tempat si pemfitnah ayahnya dirawat. Sebagai mantan tentara, kakek Freddy tak bergerak sembarangan. Sebelum ke sana, dia telah menganalisa di mana aja tempat-tempat yang tak terlihat kamera CCTV. Kakek lalu menunggu sampai ruangan si target kosong. Tapi karena terlalu lama menunggu, kakek ketiduran. Malamnya waktu rumah sakit sepi, kakek baru bangun. Tak lama kemudian Jason datang. Melihat Jason, kakek buru-buru menyuruhnya pergi sebelum terlihat CCTV. Setelah Jason pergi, kakek Freddy pun memulai rencananya.
Target pertama berhasil dibunuh. Kini tersisa 4 target lagi. Besok paginya, waktu sedang main game, Jason dapat kabar dari temannya kalau semalam ada pembunuhan di rumah sakit kota Gangnam. Teman Jason lalu mengirimkan rekaman CCTV rumah sakit yang merekam orang mencurigakan. Ketika Jason melihat rekamannya, dia kaget karena orang yang terekam CCTV itu adalah dirinya sendiri. Tak lama kemudian, kakek Freddy mengirim pesan minta ditemanin lagi. Malamnya, waktu mereka bertemu, Jason cerita tentang rekaman CCTV rumah sakit kemarin malam. Tapi kakek tak menanggapi serius dan hanya menyuruh Jason fokus mengikuti mobil di depan mereka. Ternyata dalam mobil itu ada target kedua. Sesampainya di dekat rumah target, kakek keluar mobil lalu menyuruh Jason menunggu sebentar. Karena khawatir, Jason langsung memeriksa sumber suara tembakan. Waktu masuk, Jason kaget. Kakek Freddy baru aja membunuh orang. Kakek Freddy buru-buru mengajak Jason pergi sebelum polisi datang. Beruntung ketika polisi sampai, mereka berdua sudah pergi. Setelah memeriksa seisi rumah, detektif menemukan foto korban bersama 3 orang lainnya. Salah satu orang dalam foto adalah korban pertama kakek Freddy kemarin. Detektif yakin foto itu pasti ada hubungannya dengan kasus pembunuhan berantai ini. Paginya kakek Freddy terbangun di rumah Jason karena semalam dia pingsan di mobil. Kakek lalu menonton berita TV tentang rekaman CCTV rumah sakit. Jason di situ mengatakan dia tahu kakek Freddy lah pembunuhnya. Tapi tenang aja, dia tak akan lapor polisi. Dia cuma minta kakek tak melibatkannya lebih jauh lagi. Di tengah obrolan, ada beberapa preman datang menagih hutang. Selama ini Jason punya hutang yang cukup besar untuk membiayai pengobatan ayahnya. Setelah para preman itu pergi, kakek Freddy akhirnya menceritakan alasan dia membunuh. Ia lalu menawarkan kerjasama. Jika Jason mau jadi supir pribadinya selama seminggu, maka kakek akan membayarkan seluruh hutang Jason pakai uang tabungannya. Kakek juga janji bila rencana ini selesai, dia tak akan melibatkan Jason lagi. Karena hutangnya sudah jatuh tempo, Jason pun terpaksa menerima tawaran tersebut. Malamnya Jason mengantarkan kakek Freddy mengambil identitas palsu pesanannya. Kakek bilang besok dengan identitas palsu itu dia akan masuk ke gedung kedutaan besar Jepang, lalu ikut acara penyambutan seorang mantan tentara Jepang yang dulu pernah berperang bersama para tentara Korea untuk mengusir Tiongkok. Target ketiganya adalah mantan tentara Jepang itu. Sementara di kantor polisi, setelah menganalisa foto, detektif langsung meminta atasan mengirim pasukan untuk menjaga acara di kedutaan besok. Keesokan harinya, kakek Freddy sampai di gedung kedutaan besar Jepang. Ketika detektif memeriksa tas kakek Freddy, dia tak curiga sama sekali karena mengira tak mungkin kakek tua di depannya itu adalah seorang pembunuh. Di toilet, kakek mulai merakit senjata. Tak lama kemudian, detektif masuk. Di sana dia mencium bau rokok sangat aneh. Karena dalam toilet hanya ada dia dan kakek Freddy, detektif pun curiga dan menyuruh anak buahnya mengawasi kakek tua itu. Ternyata dugaannya benar. Di tengah acara, kakek menyalakan gas air mata. Dengan sigap, detektif langsung membawa si mantan tentara Jepang pergi. Tapi kakek berhasil menyusul. Sambil menodongkan pistol, dia menyandra si mantan tentara itu. Kakek Freddy lalu menyuruh si mantan tentara menghubungi target keempat, yaitu Menteri Pertahanan Korea Selatan bernama Kim. Di telepon tanpa basa-basi, kakek Freddy berkata, sebentar lagi dia akan membunuh Kim. Setelah mematikan telepon, kakek Freddy pun mencari tempat yang tepat untuk membunuh target ketiganya.
kakek Freddy berhasil membunuh target ketiga. Karena seluruh gedung telah dikepung polisi, kakek pun menghubungi dan minta tolong Jason memanggilkan petugas ambulan ke lantai 4. Mereka berdua berhasil lolos. Tapi tiba-tiba kakek Freddy muntah darah hingga pingsan. Di tengah kepanikan, Jason menemukan obat dan alamat dokter pribadi kakek Freddy. Ia lalu bergegas membawa kakek ke klinik dokter tersebut. Keesokan paginya, detektif mengunjungi rumah Kim, kemudian menunjukkan buku sejarah Perang Korea. Detektif yakin pembunuhan berantai ini pasti ada hubungannya dengan sejarah perang itu. Mendengar tuduhan detektif, Kim marah. Ia mengatakan harusnya detektif fokus aja mencari pelakunya, bukan malah belajar sejarah. Di sisi lain, setelah siuman, kakek Freddy kembali merekam video. Di video itu, kakek berkata, di antara semua targetnya, Kim adalah orang yang paling dia benci. Karena saat perang berakhir, Kim si pengkhianat bukannya dihukum, tapi malah dapat penghargaan sebagai pahlawan. Bahkan besok, patung simbol pahlawannya akan diresmikan. Namun setelah membunuh Kim nanti, kakek Freddy masih harus membunuh satu target lagi, yaitu seseorang bernama Kiyohara Takayoshi. Waktu kondisinya membaik, sesuai kesepakatan, kakek memberikan uang untuk melunasi hutang Jason. Jason di situ terdiam. Meski telah membunuh orang, namun Jason tetap yakin kakek Freddy yang dia kenal bukanlah orang sejahat itu. Jason yakin pasti kakek punya alasan. Sebagai salam perpisahan, Jason pun membelikan jas baru untuk kakek. Setelah membeli jas, kakek melihat di seberang jalan ada polisi mengawasinya. Ia lalu berusaha mengecoh polisi tersebut. 아니 아까 우리 차 있는데도 있어? 요 앞에서요? 예. 아니, 왜 하나만 시켜요? 저도 목마른데. 저거 이제 제 돈이에요. Kakek Freddy dan Jason lolos. Tapi baru juga nafas lega, di tengah jalan mobil mereka ditabrak mobil bodyguard Kim. Malamnya mereka berdua dibawa ke suatu tempat sepi. Tak lama kemudian anak Kim datang. Dia bisa tahu kakek Freddy pelakunya karena dia juga ikut mengamankan mantan tentara Jepang bersama detektif kemarin. Bodyguard lalu memberikan rekaman yang tadi pagi kakek buat. Sambil marah-marah, anak Kim pun memusnahkan rekaman itu di hadapan kakek. Jason di situ terus menangis meminta ampun. Saat bodyguard Kim ingin menembak, Jason berbohong bilang kalau rekaman cerita kebusukan Kim itu sebenarnya ada 2. Sebelum diculik ke sini, dia telah memberikan satu rekaman lainnya pada temannya. Jason kemudian mengajak salah satu bodyguard Kim pergi ke tempat para preman penagih hutang. Di sana, Jason bicara seolah-olah dia meminta salinan rekaman. Tapi karena cara ngomong Jason songong, dia malah digebugin. 테이프 없잖아, 테이프! 네, 확인하시죠.
Sementara di tempat lain, ketika bodyguard Kim ingin menembak kakek Freddy, ternyata kakek diam-diam telah melepaskan ikatannya, lalu melawan balik dan berhasil melumpuhkan bodyguard Kim. Ia pun bergegas menyusul Jason. Alhamdulillahnya, kakek Freddy datang tepat waktu dan langsung menyelamatkan Jason. Di momen itu, kakek minta maaf karena telah membawa Jason terlibat dalam masalahnya. Kakek janji setelah ini dia akan menghilang dan Jason bisa hidup tenang. Kakek lalu melanjutkan rencananya sendirian. Hanya tinggal membunuh 2 target lagi, maka semuanya akan berakhir. Setelah kakek pergi, detektif bersama polisi datang mengamankan TKP. Melihat wajah Jason, detektif ingat waktu di gedung kedutaan besar kemarin, Jasonlah yang membantu kakek Freddy kabur. Karena sudah tak bisa berbohong lagi, Jason akhirnya mengaku. Keesokan harinya, kakek memakai seragam tentaranya dulu dan menghadiri undangan acara peresmian patung pahlawan Kim. Tak hanya kakek, tapi seluruh tentara yang dulu ikut berperang bersama Kim juga hadir. Saat mendengar Kim pidato, kakek Freddy muak. Dia masih ingat dengan jelas bagaimana kata-kata licik Kim dulu yang berpidato untuk menghasut warga Korea agar mau membelot ikut membela tentara Jepang. Selesai pidato, acara dilanjutkan ke acara penyerahan penghargaan untuk tentara pejuang Korea terbaik. Saat si pembawa acara membacakan nama tentara terbaik, nama Han Pil-ju atau kakek Freddy lah yang terpilih. Karena tak tahu apa-apa dan sudah lupa, dengan santainya Kim memberikan medali penghargaan pada kakek Freddy. Ketika semua orang bertepuk tangan, kakek Freddy tiba-tiba menodongkan pistol ke arah Kim. Awalnya Kim tak takut sama sekali, dia malah menantang balik kakek Freddy menembaknya. Mendengar itu, kakek kesal lalu menodongkan pistolnya ke arah cucu Kim. Kim pun mulai ketakutan. Sambil menatap tajam, kakek Freddy menyebutkan nama kakak perempuannya. Mendengar nama itu, Kim panik. Kakek kemudian menyuruh Kim menceritakan seluruh kebusukannya selama perang, terutama apa yang telah dia lakukan pada kakak perempuannya. Karena takut cucunya dibunuh, Kim pun menceritakan semua kebusukannya. Tak hanya membelot ke tentara Jepang, tapi dulu Kim jugalah yang menjadikan perempuan-perempuan Korea sebagai wanita penghibur untuk para tentara Jepang, termasuk kakak perempuan kakek Freddy. Kim tega mengorbankannya jadi wanita penghibur, padahal sebenarnya kakak perempuan kakek Freddy adalah tunangan Kim sendiri. Mendengar pengakuan itu, semua orang terdiam. Mereka tak menyangka orang yang selama ini sudah mereka anggap sebagai pahlawan ternyata pengkhianat bangsanya sendiri. Di hadapan para mantan tentara pejuang Korea, tanpa ragu kakek Freddy langsung menembak kepala Kim. Di tempat lain, setelah menceritakan semuanya pada detektif, Jason bilang jika Kim sudah dibunuh, kakek Freddy masih punya 1 target lagi, yaitu orang Jepang bernama Kiyohara Takayoshi. Detektif di situ bingung siapa lagi targetnya. Bukannya di foto yang dia temukan cuma ada 4 orang aja. Jason lalu menganalisa nama si target terakhir. Ternyata dalam bahasa Korea, nama Kiyohara Takayoshi dibaca Han Pil-ju. Itu artinya setelah membunuh ke-4 target, maka target terakhirnya adalah kakek Freddy sendiri. Jason pun buru-buru menyuruh detektif ke tempat acara peresmian patung Kim. Di sana terlihat kakek Freddy sudah bersiap-siap menodongkan pistol ke kepalanya. Di momen itu, kakek Freddy teringat kejadian saat dulu kakak perempuannya baru bebas setelah bertahun-tahun dijadikan wanita penghibur. Melihat sang kakak sedih dan depresi, bukannya menenangkan, Han Pil-ju justru malah bilang kalau mulai hari ini dia akan ikut berperang bersama tentara Jepang.
Ia tak peduli apa yang para tentara Jepang itu lakukan pada kakaknya. Yang terpenting jika dia bergabung dengan tentara Jepang, maka hidupnya akan terjamin. Sebelum meninggalkan kakaknya, Han Pil-ju mengatakan mulai hari ini dia akan mengubah namanya menjadi Kiyohara Takayoshi. Kepergian adik yang sangat dia sayangi itu membuat depresi sang kakak bertambah parah hingga akhirnya dia meninggal. Semenjak kejadian itu, kakek Freddy selalu merasa dialah penyebab kematian kakaknya. Tepat ketika kakek Freddy ingin menarik pelatuk pistolnya, Jason datang dan memohon agar kakek berhenti. Bagi Jason, kakek yang dia kenal bukanlah orang pengecut yang lari dari hukuman. Seberat apapun dosa di masa lalu yang kakek tanggung sekarang, kakek harus tetap hidup dan berani berdiri menghadapi pengadilan. Bukan malah jadi pengecut, lari seperti keempat targetnya. Mendengar kata-kata Jason, kakek Freddy pun menangis. Beberapa hari kemudian, terlihat Jason sedang menjenguk kakek Freddy di penjara. Kini penyakit pikun kakek semakin parah. Ia bahkan sudah tak ingat Jason lagi. Jason sangat sedih. Selama berbincang-bincang, obrolan mereka berdua seperti dua orang asing yang tak pernah kenal. Namun ketika Jason ingin pamit pergi, tiba-tiba kakek ingat salam rahasia mereka berdua. Jason pun langsung memeluk sang kakek. Baginya kakek bukanlah orang jahat. Kakek hanyalah seorang pelayan restoran biasa dan sahabat terbaiknya.